Rokok saat ini menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Kondisi tersebut membuat artis tahun 90-an Fuad Baraja terjun sebagai aktivis yang gencar meminimalisir bahaya rokok. Salah satunya yaitu dengan menjadi terapis rokok. Berikut liputannya. Setiap 8 detik satu orang meninggal dunia akibat rokok, yang artinya ada sekitar 5 juta kematian setiap tahunnya karena mengonsumsi rokok. Rokok pun dikategorikan sebagai salah satu pembunuh nomor 1 di dunia. Fakta ini membuat mantan artis yang dulu terkenal lewat serial Jin dan Jun, Fuad Baraja, meninggalkan profesinya dan beralih menjadi aktivis penanggulangan rokok. Upaya Fuad tidak hanya berhenti sebagai aktivis di Komisi Pengendalian Tembakau. Kini, Fuad juga aktif memberikan terapi berhenti merokok bagi para pecandu rokok yang akan berhenti dan hidup sehat tanpa rokok. Kecuali kalau misalnya kamu merokok itu misalnya aktivitas yang kau dapat keuntungan. Oke lah, semakin banyak, semakin lama. 3 tahun setengah yang lalu, saya belajar tahun 2009. Saya belajar terapi ini. Jadi ada teman yang kebetulan di email, dia ngirim email ke saya ngasih tahu bahwa dia sedang belajar cara terapi berhenti merokok. Wah, saya kaget, langsung saya cari tempatnya. Gak lama saya udah ikut pelatihannya, udah diajarin di pelatihannya. Terus saya mulai menterapi. Pertama tukang cukur. Saya waktu potong rambut, pertama kali saya potong rambut, waktu saya terapi itu, saya lagi potong rambut, si tukang cukurnya ternyata perokok. Kamu rokok ya? Mau berhenti nggak? Mau Pak, tapi susah. Nah, singkat cerita saya terapi, katanya rokoknya berubah. Saya tambah exciting kan. Terus ada pas pulang ketemu satpam di depan, satpamnya ngerokok. Mau terapi nggak, mau berhenti ngerokok nggak? Saya terapi juga gitu. Lama-lama kecanduan saya. Tiap ketemu orang ngerokok, saya aja mau nggak berhenti ngerokok gitu kan. Nah, semakin lama semakin banyak teman-teman saya yang tahu. Dan setelah diangkat ke media, semakin banyak orang-orang yang minta diterapi berhenti merokok. Akhirnya saya buka klinik. Terapi yang ia jalankan sejak 2009 lalu ini menggunakan metode Spiritual Emotional Freedom Technique atau dikenal dengan SEFT. Sebelum memulai terapi, Fuad berbincang dengan pasiennya untuk memberikan informasi tentang bahaya rokok. Yang terjadi adalah ketika seseorang itu ada bermasalah, misalnya kayak sakit apapun, termasuk kecanduan rokok, itu sejatinya sedang ada masalah dalam sistem energi tubuhnya. Nah, terapi ini memperbaiki sistem energi tubuh yang bermasalah. Artinya aliran energi tubuh yang bermasalah tadi di terapi kembali normal. Makanya orang yang merokok merasakan nikmat itu sudah kecanduan. Karena orang pertama kali ngerokok pasti nggak enak. Karena waktu itu tubuhnya energi tubuhnya tidak bermasalah. Itu ngerokok nggak enak. Tapi setelah dia mulai kecanduan, rokok jadi nikmat. Nah, terapi ini mengembalikan sistem energi tubuh yang bermasalah tadi, memperbaiki sehingga sistem energi tubuhnya kembali normal, rokok jadi nggak enak lagi seperti pertama kali dia merokok. Banyak buat. Tarik terus. Udah baik. Iya. Disebutnya SEFT, S-E-F-T, Spiritual Emotional Freedom Technique, jadi teknik pembebasan diri dari masalah emosi. Sebetulnya terapi ini atau teknik ini itu bukan hanya untuk berhenti merokok, segala keluhan fisik maupun psikis. Jadi bukan hanya merokok saja, sakit dengkul, sakit leher, sakit bahkan sampai kanker. Bisa diterapi dengan terapi ini, gitu ya. Cuman ya tidak sesederhana itu, gitu ya. Tapi ada cara-caranya, gitu. Nah, terus ketika saya mulai ikut pelatihan itu, saya diajarkan dengan cara terapinya. Terus kita semakin lama, semakin kita banyak menerapi orang, otomatis semakin lancar, ya. Semakin lancar. Terus saya katakan tadi bukan hanya untuk rokok, jadi segala keluhan fisik maupun psikis. Ini cuma ditotok begini aja. Nanti Anda saksikan kan? Seperti Ramadika, salah satu karyawan swasta ini datang untuk menjalani terapi berhenti merokok.
Motivasi untuk dapat hidup sehat tanpa rokok membuatnya datang ke klinik Fuad Baraja di kawasan Jatiwarna, Bekasi. Saya Rama Om, Usia berapa lama? 22 tahun. 22 tahun. Saya ingatnya mulai ngerokok umur berapa? Saya datang ke sini pengen ngilangin 14. berhenti ngerokok gitu kan. Iya, SMP. Karena kan dulu rokok itu kan buat saya kan aktif, saya perokok berat gitu kan. Dari semenjak SMP sampai sekarang pun saya ngerokok gitu. Dan saya sekarang kesini pengen hidup sehat, pengen badannya gemuk gitu kan, pengen diterapi di sini. Satu lagi. Ada yang Anda rasakan berubah? Untuk awal yang ngerokok sih Gimana rasanya? nikmat gitu, ngerokok yang biasa kita belum terapi itu nikmat gitu, rileks, santai, terus kita nggak ada beban gitu. Dan setelah diterapi tadi rasanya itu beda gitu. Jadi pakai totok tadi itu tuh rokok tuh jadi nggak nikmat, jadi nyesek gitu. Di tenggorokan jadi sakit, di lidah pun terasa pahit gitu. Jadi beda deh. Itu kan ditotok di kepala sama di dada itu yang berasa. Tarik nafas. Rasanya sih pasti beda dari mulai perokok aktif dan sekarang setelah diterapi itu merokok itu jadi kurang enak lah, lagi agak nyesek, lagi tenggorokan juga sakit gitu, terus mulut juga agak pahit. Sip lagi. Oke, sekarang coba minum dulu, coba seolah-olah kita mau ngilangin rasa pahit. Dulu saya perokok, jadi tahun 80 sampai tahun 91. Ya berhentinya ya sama orang-orang itu. Kalau udah sakit baru berhenti merokok. Masyarakat Indonesia ini kebanyakan begitu. Kalau udah sakit, kadang-kadang ya, dia sebenarnya nggak sakit. Begitu dia merasa di dadanya ada cenut gitu ya, udah mulai kayak, wah jangan-jangan jantung, pasti gara-gara rokok. Berhenti. Nanti kalau udah misalnya dia udah nggak ada rasa apa-apa lagi, rokok lagi gitu. Karena dia motivasinya kurang kuat. Jadi dia berhenti sampai kadang-kadang sampai 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang sampai 2 tahun. Tergiur untuk merokok lagi karena motivasinya kurang kuat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Setidaknya itulah pepatah yang tepat bagi para perokok. Meminimalisir dampak dari rokok sejak dini adalah kontribusi terbaik untuk kesehatan Anda dan orang-orang di sekitar kita. Karena tak ada kata terlambat untuk hidup sehat.